Assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan melihat bagaimana caranya membuat akun di web Mendeley, sekaligus dengan nanti bagaimana kita bisa mengunduh Mendeley Reference Manager ataupun Mendeley Desktop untuk nantinya kita hubungkan dengan Microsoft Word. Oke, mari kita mulai. Seperti biasa, silakan kita buka browser masing-masing, baik itu Google Chrome, mau itu Safari, Opera, Mozilla, dan sebagainya. Nah, di bagian search bar-nya, silakan kita langsung ketikkan Mendeley saja. Ya, ini Mendeley. Nah, ketika kita klik Mendeley, itu memang langsung yang keluar adalah Mendeley. Paling atas ini adalah mendeley.com, Mendeley Reference Manager Software. Oke, coba kemudian kita buka aja di sini. Nah, sebenarnya kan Mendeley ini ada banyak ya. Coba lihat di sini ada Mendeley, download Mendeley aja. Ada Mendeley Desktop for Windows, ada Mendeley Site, Reference Management, dan sebagainya. Nah, tapi untuk yang pertama kalinya, kita perlu buat akun dulu. Jadi kita harus buka ke webnya, Mendeley Reference Manager. Ini saya open link in new tab, sehingga nanti bisa buka yang lain ya. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah untuk membuat akun. Jadi kita bisa create a free account yang nanti akun ini akan kita gunakan untuk login ke aplikasi Mendeley Desktop maupun Mendeley Reference Manager. Ya, silakan create a free account di sini atau mungkin kalau di atas juga ada ya create account. Kalau memang sudah pernah buat akun di Elsevier, itu juga bisa langsung sign in aja. Tapi kalau belum ada, maka silakan create account dulu. Boleh di sini, atau yang di merah ini sama saja, silakan kita coba buat. Nah, setelah kita klik tadi, create a free account ataupun create account, maka kita akan diarahkan ke halaman create account di Elsevier. Makanya karena Mendeley ini merupakan salah satu produk dari Elsevier, jadi kalau kita sudah pernah ada akun di Elsevier, maka kita bisa login dengan akun tersebut. Tapi kalau tidak ada, maka kita harus buat akun baru. Nah, ini harus menggunakan email yang aktif ya. Kita buat contohnya emailnya, kemudian klik continue setelah kita tulis email yang aktif. Nah, kemudian tambahkan namanya. Silakan diisi namanya, given name. Nah, given name ini biasanya adalah first name. Jadi nama saya misalkan Khairatun Hisan, maka Khairatun itu adalah given name. Terus family name ini adalah last name-nya, nama kedua kita, kata kedua di nama kita. Nah, kemudian password. Nah, kita harus memasukkan password dengan kriteria, di sini kan minimal ada 8 karakter. Maka passwordnya itu minimal ada 8 karakter, dan itu harus ada salah satunya itu ada angka, terus ada yang kapital, huruf kapital, dan huruf kecil. Dan ada simbol satu lagi, itu biar passwordnya menjadi kuat. Nah, nanti setelah selesai kita masukkan password, nah, maka kita bisa langsung klik register. Nah, ketika kita langsung klik register, maka nanti kita akan langsung diarahkan masuk ke dalam akun tersebut. Nah, kalau memang kita sudah terregister, akun kita sudah berhasil dibuat, maka nanti akan ada tampilan welcome to Mendeley seperti itu. Oke, ini contohnya yang sudah terregister ya. Saya tunjukkan contohnya kalau kita sudah punya akun dan sudah terregister tadi. Kalau sudah klik register, akun kita sudah aktif. Nah, ini contohnya. Begini tampilannya kalau tadi kita sudah klik register dan akun kita sudah aktif, maka ada welcome. You now have an Elsevier account. Jadi tinggal kita klik continue. Nah, sudah ada tulisan welcome to Mendeley dan di atas ini sudah ada akun kita, nama kita tadi. Nama yang tadi kita masukkan saat kita register. Nah, ini tandanya adalah kita sudah punya akun aktif Mendeley ataupun akun di Elsevier yang nanti login kita tadi apa namanya? Email dan password tadi akan kita gunakan untuk untuk login ke aplikasi-aplikasi Mendeley yang nanti kita download dan kita sinkronkan dengan Microsoft Word. Oke, nah sebelum kita download aplikasi Mendeley Reference Manager ataupun Mendeley Desktop, nah saya ingin menjelaskan fungsi dari
search bar di Mendeley ini. Nah, ketika kita muncul welcome to Mendeley, search for and add articles to your library. Nah, ini sebenarnya fungsinya sama dengan Google Scholar ataupun juga dengan ePurpose-NAS, yaitu kita bisa mencari artikel-artikel yang ada di database Mendeley. Coba kita coba ya. Contohnya, balik lagi kita coba, contohnya adalah perencanaan keuangan, kata kuncinya. Kita search. Nah, coba lihat. Nah, ini ada beberapa hasil pelatihan perencanaan keuangan rumah tangga. Terus di sini ada pengaruh literasi keuangan dan lingkungan keuangan. Nah, kalau misalkan jurnalnya ini adalah sifatnya open access, artinya open access itu kita bisa mendapatkan jurnalnya, kita bisa download, bisa membaca jurnalnya tanpa harus membayar. Nah, itu biasanya kita bisa seperti ini. Ini ada tulisannya Add to Library. Jadi tinggal kita klik Add to Library seperti ini. Nah, ada kalau kira-kira kita penting menurut kita itu jurnal itu berhubungan dengan judul yang akan kita ambil nanti, bisa kita silakan add to library. Ini artinya sama seperti kita mengambil artikel tersebut kemudian kita simpan di perpustakaan kita. Artinya kita punya rak buku, nah, coba kita simpan di situ. Jadi nanti ketika perlu tinggal kita buka rak bukunya dapat. Nah, add to library. Di sini juga ada perencanaan keuangan OJK. Add to library. Nah, di mana kita lihatnya? Yang sudah kita add to library tadi, maka itu akan masuk ke dalam ini, perpustakaan kita. Di bagian kanan atas ada bagian library. Nah, di situ kita klik ini, maka dia akan muncul perpustakaan digital kita lah. Oke. Nah, ini tadi ada beberapa jurnal yang sudah saya pilih, yang sudah saya add to library, yang barusan saja. Nah, jadi itu udah ada di sini. Nah, kalau di sini itu ada titik biru atau hijau seperti ini artinya filenya itu adanya online. Jadi kita harus connect ke internet baru bisa kita buka. Coba kita buka salah satunya. Ini yang paling baru, Sundari, Pelatihan Perencanaan Keuangan. Coba saya buka ini. Nah, jurnal artikelnya ada, additional information-nya. Nah, di sini, coba, kalau kita lihat, di sini adalah files-nya itu tidak ada ya. Kenapa tidak ada? Ya karena memang tadi kan saya cuma mengklik judulnya ini untuk masuk ke library saya. Artinya saya sebenarnya tidak memiliki filenya. File itu tidak saya download. Maka di sini bentuknya hanya hijau saja, artinya itu filenya itu available secara online. Nah, jadi setelah dari sini baru kita bisa nanti cari lagi, baru kita bisa buka lagi filenya itu secara online. Nah, kalau memang kita tidak ingin ribet mengambil file secara online selalu, maka yang bagusnya adalah setiap file tadi yang kita perlukan, maka harus kita download terlebih dahulu, sehingga itu sudah tersimpan di laptop ataupun di komputer kita. Oke, nah ini merupakan Mendeley Reference Manager. Mendeley Reference Manager yang ini di versi webnya ya, bukan di aplikasi. Nah, selanjutnya yang kita perlukan adalah kita perlu download aplikasi Reference Manager ataupun aplikasi Mendeley Desktop untuk kemudian kita hubungkan dengan Microsoft Word kita. Sehingga saat kita membuat suatu tulisan, maka kita bisa langsung mensinkronkan antara referensi yang kita miliki dengan Mendeley-nya. Oke, mari kita mulai mendownloadnya ya. Oke, untuk mendownload Mendeley Desktop, maka yang kita lakukan adalah bisa aja tadi kita browsing udah di web Mendeley-nya, tapi kalau memang mulai dari awal, ini bisa tinggal kita browse-kan Mendeley Desktop di Google, kemudian sini akan muncul Mendeley, Get Started with Mendeley Desktop, kemudian ada Mendeley Reference Manager, yang kedua ini ada Mendeley Desktop 1.19.5 installers. Jadi ini yang perlu ini yang bisa kita gunakan untuk mendownload Mendeley Desktop. Ya, jadi silakan diklik. Nah, di sini ada current downloads, current stable release. Nah, ini yang perlu kita download ya.
Kalau memang kita menggunakan OS-nya Windows, Windows 7 ke atas, nah sini Mendeley Desktop, silakan download yang ini, yang link yang di sini. Tapi kalau kita menggunakan OS-nya selain Windows, maka di sini ada untuk Mac, untuk MacBook, terus untuk Ubuntu, Linux, dan sebagainya. Nah, tapi yang paling familiar mungkin kita kebanyakan menggunakan Windows, maka silakan download yang ini. Nah, setelah di-download itu nanti langsung aplikasinya itu di-run ataupun dijalankan sampai nanti selesai terinstall. Langkahnya itu sama seperti penginstalan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Silakan di-download, selesai download nanti kita bisa run atau kita bisa jalankan aplikasi tersebut untuk terinstall di laptop kita. Nah, ini adalah aplikasi Mendeley Desktop yang barusan kita download ya. Tadi kan barusan sudah kita download, kemudian sudah kita run, sudah kita install sebagaimana kita menginstal aplikasi-aplikasi yang biasanya kita download untuk laptop. Setelah selesai, ini udah kita buka aplikasinya. Nah, dia akan minta email dan password. Ini email dan passwordnya. Email dan password ini yaitu email dan password yang kita gunakan untuk buat akun di Mendeley tadi. Nah, kalau memang tadi belum sempat buat akun, maka ini harus register. Tapi kalau udah sempat buat akun, silakan kita masukkan tadi emailnya, passwordnya, kemudian kita klik sign in untuk masuk ke dalam aplikasi Mendeley Desktop-nya. Nah, ini adalah tampilan Mendeley Desktop yang sudah kita login. Yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah menginstall Microsoft Word plugin agar dia itu terhubung dengan Microsoft Word. Jadi klik di Tools. Nah, kemudian di sini ada Install Microsoft Word plugin. Silakan diklik saja. Nah, kalau kita sudah klik, nah ini kalau muncul tanda seperti ini, Citation plugin from Microsoft install, artinya itu sudah terhubung dengan Microsoft Word. Oke, tampilannya sekarang ini adalah tadi yang sudah kita download ya. Oke, coba kita lihat Microsoft Word-nya, buka Microsoft Word-nya. Kita coba buka satu file Word untuk memastikan apakah dia sudah sinkron, sudah terinstall atau tidak. Oke, sebentar, kita buka dulu Word-nya. Nah, ini kita sudah buka satu file Microsoft Word, kosong aja, nggak ada masalah. Kemudian coba kita klik di bagian reference untuk lihat apakah dia sudah terinstall atau tidak. Nah, kita klik reference, agak loading sebentar. Nah, sudah muncul di situ. Kita lihat ada insert citation dan itu logo Mendeley. Kemudian juga di situ ada open Mendeley-nya. Itu artinya Microsoft Word kita sudah tersinkron dengan Mendeley tadi. Jadi kalau kita buat suatu tulisan, kemudian kita ingin masukkan sitasi atau referensi, itu bisa dari referensi yang sudah ada di library Mendeley Desktop kita ataupun Mendeley yang tadi. Demikianlah tutorial cara untuk membuat akun di Mendeley dan juga untuk download dan instalasi Mendeley Desktop-nya sekaligus dengan menginstall Microsoft Word plugin, sehingga itu nanti akan memudahkan kita saat membuat sitasi, membuat referensi dalam suatu tulisan karya ilmiah. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.